Halo, Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi, pejuang KMNR 20. Ketemu lagi bareng Pak Hafid. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal nomor 11 sampai 20, soal tryout kedua semifinal KMNR untuk jenjang kelas 5 sampai 6 SD. Kalian sudah siap? Oke, langsung aja kita mulai. Perhatikan soal di layar. Rata-rata berat badan Nala dan Ria adalah 24 kilogram. Rata-rata berat badan Nala dan Ria adalah 26 kilogram. Sedangkan rata-rata berat Ria dan Rea adalah 22 kilogram. Nah, pertanyaannya adalah rata-rata berat mereka bertiga berapa kilogram ya? Oke, jawabannya adalah C. Nah, kenapa bisa C? Perhatikan. Kita perlu memisalkan dulu nih. Berat badan Nala misalkan N kilogram. Berat badan Ria eh, I kilogram. Dan berat badan Rea E kilogram. Dengan menggunakan konsep rata, berarti kita jumlahkan berat badan Nala dan Ria, N ditambah I, kemudian karena orangnya dua, berarti kita bagi dua. Nah, seperti yang diketahui di soal, hasilnya adalah 24. Kemudian kita kalikan silang, diperoleh N ditambah I, hasilnya 48. Dengan yang cara yang sama, kita lakukan juga untuk N ditambah E, hasilnya 52. Kemudian I ditambah E hasilnya adalah 44. Nah, anak perhatikan Pak Hafid menyusun itu secara sengaja. Jadi N diluruskan dengan N, I dengan I, E dengan E. Diluruskan kita jumlahkan. Hasilnya adalah 2N ditambah 2I ditambah 2E. Itu setara dengan 144 nilainya. Kemudian kedua ruas kita bagi dua, hasilnya adalah N ditambah I ditambah E sama dengan 72. Artinya berat badan Ria, Nala, dan Rea itu 72. Oleh karena pertanyaannya adalah rata dari berat mereka bertiga, ya tinggal kita bagi aja dengan 3, sehingga didapatkan 24. Mudah bukan? Nah, yuk kita lanjutkan di pembahasan soal nomor 12. Jika satu kurangi setengah dikalikan dengan satu dikurangi sepertiga dikalikan dengan satu dikurangi seperempat dikalikan dengan pola yang sama seterusnya sampai satu dikurangi seper 2025. Nilainya itu sama dengan A. Berapa ya nilai dari 81 kali 25A? Kalian masih ingat dengan jawaban kalian? Wah, mantap. Jawabannya adalah D, yaitu satu. Loh, kok bisa? Gimana ceritanya, Tir? Soalnya kelihatan ribet, tapi ternyata ujung-ujungnya cuma jawabannya satu. Perhatikan anak-anak. Satu dikurangi setengah itu nilainya kan setengah. Satu dikurangi sepertiga itu 2/3. Satu dikurangi seperempat nilainya 3/4. Pola ini berlaku seterusnya sampai 2024 dibagi 2025. Nah, ini kita sederhanakan pembilang dengan penyebut yang memiliki nilai yang sama. Jadi di sini dua kita sederhanakan, tiga kita sederhanakan, empat kita sederhanakan, lima kita sederhanakan sampai 2024. Nah, berarti nilai A tersisa 1/2025. Kita kembalikan ke soalnya ya. 81 dikalikan 25 ternyata nilainya itu 2025. Nah, oleh karena A itu sendiri nilainya 1/2025, berarti kita sederhanakan juga hasilnya ketemu 1. Oke, gitu ya ternyata ya. Kelihatan rumit tapi ternyata bisa sesimpel ini. Yuk, sudah kan? Oke, lanjut ke nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini kalian punya berapa segitiga tuh? Ada banyak ya segitiganya ya. Ada segitiga ABC, segitiga BCD, segitiga BDE, gitu. Oke. Diketahui segitiga ABC dan BCD itu segitiga sama kaki. Nah, jika sudut ACB itu 64 derajat dan sudut BCD itu siku-siku, maka besar sudut BDE adalah berapa ya? Masih ingat dengan jawaban kalian? Oke, jawabannya adalah B, 13 derajat. Pembahasannya adalah, perhatikan, diketahui segitiga ABC sama kaki. Dalam hal ini karena sisi BC dan AC itu sama panjang, dampaknya ukuran sudut CBA
dengan sudut CAB itu sama. Nah, kita tahu bahwa sudut dalam sebuah segitiga jumlahnya kan 180. Nah, ukuran sudut BCA kan sudah diketahui tuh 64. Sementara ukuran sudut CBA dengan CAB itu bakalan sama. Sehingga kita tinggal mengurangkan dan membaginya dengan dua. Ketemu 58 derajat. Nah, demikian pula untuk segitiga BCD. Diketahui itu siku-siku dan sama kaki. Panjang kakinya sama pada sisi B, C, dan CD. Nah, berarti ukurannya dengan konsep yang sama ketemu 45 derajat. Sekarang coba kalian perhatikan. Sudut ABD, mohon izin Pak Fit pakai laser ya, biar makin terlihat. Ah, sudut ABD yang ini ya dengan sudut DBE itu kan saling berpelurus nih ceritanya. Berarti jumlahnya kan 180 tuh mereka berdua. Nah, kita fokuskan pada ukuran sudut BDE ya. Sudut DBE di sini kita cari berarti karena pelurusnya 180 dikurangi ukuran sudut ABD. Nah, sudut ABD itu sendiri itu merupakan gabungan antara sudut CBA dengan CBD begitu. Nah, kita sudah dapat tuh dari perhitungan sebelumnya. 58 dengan 45 hasilnya adalah 103. Berarti 180 dikurangi 103 derajat, maka di sini ukurannya adalah 77 derajat. Nah, oleh karena BDE itu siku-sikunya di E, berarti besar sudut BDE itu kita dapat kurangkan dari 90 dikurangi ukuran sudut ini tadi yaitu 77 derajat. Sehingga diperoleh hasil 13 derajat. Nah, seperti itu. Jadi diingat kembali ya hubungan antar sudut pada suatu segitiga. Apakah itu berpelurus, apakah itu berpenyiku. Nah, ini kerap sekali dipakai. Lanjut di soal nomor 14. Oke, menurut kalian jawabannya apa? Untuk soal ini, 444 ditambah 444 ditambah 444 ditambah 444 itu nilainya sama dengan A ribu B ratus B puluh C. Yang ditanyakan nilai dari A ditambah B ditambah C. Oke, jawabannya adalah A, 14. Kok bisa? Pertama, harusnya bisa dipahami kalau 444 ini itu ada sebanyak 4 sehingga kita bisa kalikan saja ya kan hasilnya menjadi 1776. Nah, hasil ini ternyata sudah cocok dengan permisalan bilangan A ribu B ratus B puluh C. Berarti kan diketahui A-nya 1, B-nya 7, C-nya 6. Nah, tinggal dijumlah deh, ya toh. Hasilnya adalah 14. Gampang toh? Oke. Monggo kita lanjutkan ke soal nomor 15. Seorang pedagang sepatu menjual sepasang sepatu merek A, sepatu dengan harga Rp360.000. Dari penjualan itu ternyata dia dapat untung 20%. Nah, jika ia menjual dengan diskon 20%, maka pedagang tersebut untung apa rugi? Nah, guys, perhatikan, diskon itu potongan harga, berarti ada pengurangan. Sementara laba atau untung itu berarti ada penambahan, gitu ya. Nah, berarti untuk kasus ini em, soalnya memiliki jawaban B, rugi sebesar Rp12.000. Kita perlu misalkan dulu ya bahwa harga jual sepatunya itu J rupiah. Kemudian harga modal beli sepatunya itu M rupiah. Ingat kalau prinsipnya untung atau laba berarti di sini harga jual itu sama dengan 100 ditambah persentase keuntungan atau labanya. Ya toh? Nah itu nanti tinggal dibagi 100 dikalikan dengan harga modalnya. Namun jika ada diskon atau kerugian berarti ini tinggal dipilih dikurangi. Rumusnya sama. Oke lanjut. Laba 20% penjualan itu artinya J-nya ketemu 360.000. Kemudian 120 itu diperoleh dari 100 ditambah 20 yang persen tadi ya. Berarti 100 tambah 20 berarti 120%.
kemudian dikalikan harga modal. Ini yang memang kita belum tahu ya. Harga modal untuk beli sepatunya ini berapa? Karena yang jelas diketahuinya itu 360.000 itu harga jual. Itu pun udah untung 20%. Nah, dari sini dengan manipulasi aljabar berarti 360.000 dibagi 6 hasilnya 60.000. Kita kalikan dengan 5 jawabannya 300.000. Nah, sudah toh. Itu merupakan harga asalnya, harga semula sebelum dia dapat untung 20%. Ya. Kemudian dikatakan ada diskon 20% penjualan. Berarti kita hitung harga jualnya bakalan berapa ya? Kan standarnya itu 300.000 nih ceritanya. Ya udah tinggal kita masukkan aja. Diskon 20%. Berarti 100 kurangi 20 bagi 100. Berarti dapatnya 80% dikalikan 360.000. Oke? Nah, kita sederhanakan nih. Kita sederhanakan menjadi 4/5. 4/5 kita kalikan dengan 360.000, dapatnya adalah 288.000. Berarti kalau dia belinya 300.000 ya, nah, dijualnya 288.000, dia mengalami kerugian berapa persen? Yang jelas kerugiannya 20%, karena tadi dia kan diskon 20%. Ya toh, berarti 300.000 dikurangi 288.000, maka dapatlah 12.000 rupiah sebagai apa ya nominalnya yang dicari. Lanjut, nomor 16 ya. Oke, perbandingan usia Nala dan Ria 6 tahun lalu. Ingat, 6 tahun lalu 3/1. Padahal sekarang perbandingan usia mereka 5/3. Berarti 3 tahun mendatang perbandingannya berapa? Yuk, masih ingat? Jawabannya adalah A. Nah, di sini kalian harus cermat terkait perbandingannya. Yang di soal ini yang diminta R dibanding N, gitu ya. R dibanding N. Bukan N dibanding R ya, jadi kebalik. Jadi misalkan usia Nala sekarang N tahun, yang Ria itu R tahun, berarti ada hubungan N dibandingkan R. Dari mana ini ditentukan, ditetapkan. N banding R itu senilai dengan 5/3. Berarti N-nya ketemu 5/3 R buat persamaan yang pertama. Lalu rasio usia mereka 6 tahun yang lalu, gitu ya. Nah, berarti N dikurangi 6 dibagi R dikurangi 6 itu senilai dengan 3/1. Nah, dengan manipulasi aljabar diperolehlah hasil persamaan N dikurangi 3R sama dengan -12. Nah, ini persamaan yang kedua. Nah, ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Oke, lanjut. Kita substitusi, kita ganti, kita masukkan persamaan yang pertama N sama dengan 5/3R ini ke apa istilahnya ke persamaan yang kedua ya. Nah, didapatkan hasil R-nya itu ketemu 9. Oke, ketemu R-nya 9. Sekarang kita kembalikan. R sama dengan 9 itu kita kembalikan ke persamaan satu biar gampang. Berarti 5/3 kita kalikan dengan 9, ketemunya adalah 15. Nah, perbandingan usia mereka berdua, kalau 3 tahun mendatang, berarti tinggal menggantikan sesuai dengan porsinya. Yang R tadi berapa, yang N tadi berapa, ketemu. Oke, paham sampai sini? Oke, mantap. Berikutnya, nomor 17. Perhatikan tabel, ukuran tabel 54 baris, 56 kolom. Jadi barisnya itu yang ini ya, kayak soft-soft gini, itu baris. Kalau kolom, ya ini ya, yang menurun gitu ya. Nah, kalau kalian cermati, ini kira-kira jawabannya yang mana? Yuk, ingat, nggak perlu digambar sampai ukuran kisinya itu 56 kali 54. Nggak perlu. Oke, baik. Jawabannya adalah B, 1814. Nah, kita bikin aturan dulu ya, identifikasi dulu. Pada kolom pertama, banyak huruf KMS, itu ada 10, 11, 11. Kemudian yang kolom kedua, banyak huruf KMS, itu ada 11, 11, 10. Kemudian yang ketiga itu ada 11 ya masing-masing ya. Demikian pula untuk kolom keempat, kelima, dan setelah di kolom keenam, maaf, di kolom keenam ternyata mengikuti pola yang sama dengan pola pertama.
Seperti itu. Dengan demikian, dari kolom 1 sampai kolom ke-55 ada 604 huruf K, 605 huruf M, dan juga S itu ada 605 juga. Tinggal dijumlah aja, ketemunya adalah 1814. Oke, mantap. Kita lanjutkan nomor 18. Bilangan KMNR merupakan bilangan 4 angka terbesar yang habis dibagi 3, 4, dan 6. Jika setiap huruf mewakili angka berbeda. Ingat ya, anak-anak, Soliha, mewakili angka berbeda. Berarti nilai K tambah M tambah N tambah R ditambah 20 itu berapa? Oke, mantap. Jawabannya C. Gimana Pak caranya? Nih, ingat bilangan 4 angka terbesar itu 9.999. Dan kalian harus ingat ada KPK 3, 4, dan 5. Nah, maka dari itu, eh, karena 9.999 itu bukan bilangan kelipatan 60, maka ini bisa dipakai eh, pembagian biasa gitu ya. 9.999 dibagi 60 ternyata didapatkan hasil 166, sisanya 39. Nah, ini guys. Kemudian bilangannya habis bagi 60 karena KPK-nya tadi 60 itu berarti 166 kali 60. Hasilnya adalah 9.960. Nah, ini mendekati nih ya. Tapi masalahnya tidak akan mungkin terjadi. Kenapa? Karena nilai K dan nilai M. Gitu. Dan itu harus berbeda. Selanjutnya mari kita analisis. 9.960 berarti kita cukup kurangkan dengan 60 ya. Nah, ternyata didapatkan hasil yang masih sama, yaitu ada 2 angka 9. Yang ini merupakan wakil dari K dan ini wakil dari M. Oke. Nah, yuk lanjut. Berarti 9.900 kita kurangkan lagi 60, maka akan didapat eh, semua hal yang kita cari, gitu. Karena ini semuanya berbeda. K-nya 9, M-nya 8, N-nya 4, R-nya 0. Dan memenuhi persoalan atau cara kita menjawab soal ini ya. Nah, berarti hasilnya adalah 41. Mudah bukan? Oke, lanjut ya di nomor 19. Gunakan angka 0 sampai 9 hanya sekali eh, untuk membentuk berapa bilangan komposit. Nah, bilangan asli lebih dari satu dan bukan bilangan prima. Berapa nilai penjumlahan terkecil yang mungkin yang dapat dibuat? Anak-anak, jawabannya adalah A. Bilangan prima itu punya tepat 2 faktor berbeda. Oke. Contoh, ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Dan seterusnya. Ya. Nah, setelah itu didapatkan, Pak Afid mau mengingatkan lagi bahwa bilangan komposit itu merupakan bilangan yang bukan prima. Bilangan yang bukan, eh, apa ya, bisa dibilang bilangan komposit itu yang tidak seperti yang ada di layar itu di atasnya. 2, 3, 5, 7 di luar itu. Tapi yang dimintakan lebih dari satu. Berarti kayak 4, 6, 8, 9, 10, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, karena kita akan mencari penjumlahan terkecil dari beberapa bilangan komposit, berarti kita cari tahu dulu. Bilangan komposit satu angka yang lebih dari satu, berarti bisa 4, 6, 8, 9. Totalnya memang ada 4 angka, tapi jumlahnya ini yang sudah luar biasa. Jumlahnya 27 ya. Sisa angka 0, 1, 2, 3, 5, 7 yang belum dieksekusi. Lanjut, bilangan komposit 2 angka. Lah, ini rada menantang ya. Dipilih angka puluhan terkecil. Ya, berarti puluhannya itu kalau nggak 1, 2, 3, 6. Oke. Nah, nanti jumlahnya adalah 72 tamu. Eh, itu nanti jumlahnya 72 ya, 72 alternatif gitu ya. Kenapa bisa ada perbedaan ya? Karena ini anak-anak. Eh, ini kan puluhannya bisa 1, 2, atau 3 biar dapat yang terkecil. Jadi ini ada 6 alternatif itu maksudnya 10 tambah 25 tambah 37. Atau 10 tambah 27 tambah 35.
atau hal yang lain semuanya sampai nggak ada sisa. Jadi yang awalnya ini ada apa namanya? Ada ini loh, ada 10 bilangan yang kita bisa susun menjadi satu angka atau dua angka, berarti itu bisa dibilang memenuhi yang disyaratkan. Dan demikian alternatifnya total ada 27 tambah 72 sama dengan 99. Mantap. Oke, nomor 20. Banyak tiket yang terjual di pasar malam sebanyak 500 orang. Pengunjung dewasa dan anak-anak dikenain tarif Rp15.000 dan Rp10.000. Jika jumlah pendapatan tiket yang diperoleh 6 juta rupiah, selisih pengunjung anak-anak dan dewasa berapa ya kira-kira? Oke, jawabannya adalah B. Oke, kenapa bisa B? Sebentar. Kenapa bisa B? Ya, karena yang kita bahas saja. Misal pengunjung dewasa itu sebanyak D orang, pengunjung anak-anak kita misalkan A orang. Berarti kita dapatkan persamaan D ditambah A sama dengan 500. Kita ubah menjadi D sama dengan 500 dikurangi A. Ini sebagai persamaan pertama. Kemudian jika tarif tiket dalam ribuan rupiah untuk orang dewasa itu 15D, buat anak-anak 10A, berarti kita dapatkan persamaan yang kedua, yaitu 15D ditambah 10A sama dengan 6.000. Kemudian kita substitusikan nih ya, di substitusi itu digantikan, dimasukkan. D-nya diganti 500 dikurangi A. Kemudian dari sini kita dapatkan nilai A-nya adalah 300. Karena A-nya 300, berarti nilai D-nya adalah 200. Berarti selisih pengunjung antara anak-anak dan orang dewasa itu sampai 100 orang. Begitu. Aman sampai sini? Boleh lanjut? Kita sudah sampai di akhir untuk video pembahasan soal part yang kedua. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Ingat, video pembahasan ini ada 3 bagian. Alhamdulillah kalau kalian sudah menonton, menyimak part 1 dan part 2. Untuk itu Pak Fit mengingatkan, jangan lupa untuk kalian pelajari juga video pembahasan part 3. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.